Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Adat dan Urf. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, M. Usman Abdullah Tarigan selaku moderator dan pembawa materi pertama dan kedua, Aldi Fauzan Dermawan sebagai pembawa materi ketiga dan keempat, dan Syahdari Najwa Eji yang akan membawakan materi kelima dan keenam. Tapi sebelum lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Muhsin B. Sarbaini selaku dosen pengampu usul fikih keuangan. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok-pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian adat dan urf. Yang kedua, macam-macam adat. Yang ketiga, penyerapan adat dalam hukum Islam. Yang keempat, pembenturan dalam urf. Yang kelima, ketetapan urf dalam menetapkan hukum. Yang keenam, contoh penerapan urf dalam kegiatan ekonomi. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian adat dan urf. Kata urf berasal dari kata arafah ya'rifu, sering diartikan dengan al-ma'ruf, dengan arti sesuatu yang dikenal. Kalau dikatakan si fulan lebih dari yang lain dari segi urfnya, maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Kata urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda, dari sudut berulang kali dan dari sudut dikenal, yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Sebaliknya, karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang kali. Dengan demikian, meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan, tetapi perbedaannya tidak berarti. Yang kedua, kita masuk ke materi macam-macam adat dan urf. Macam-macam adat dan urf dari segi materi terdiri dari dua, yaitu yang pertama urf qauli. Urf qauli adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata ucapan. Kata lam artinya adalah daging, baik daging sapi, ikan atau hewan lainnya. Pengertian umum lahmun yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam Al-Quran. Namun, dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari di kalangan orang Arab, kata lahmun itu tidak digunakan untuk ikan. Karena itu, jika seseorang bersumpah, demi Allah saya tidak akan memakan daging, tetapi ternyata kemudian ia memakan daging ikan, maka menurut adat masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah. Yang kedua adalah urf fi'li, atau kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya yang pertama, kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng, murah dan kurang begitu bernilai. Transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi atau akad apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. Yang kedua, kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi tidak dianggap mencuri. Dari segi ruang lingkup, adat dan urf terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, adat dan urf umum. Kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya, mengangguk-anggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil. Yang kedua, di mana-mana bila memasuki pemandian umum kolam renang yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut. Yang kedua ada adat dan urf khusus, atau kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya, yang pertama, adat menarik garis keturunan melalui garis ibu
atau perempuan, atau yang disebut dengan matrilineal di Minangkabau dan melalui bapak patrilineal di kalangan suku Batak. Yang kedua, orang Sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dari ayah dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah. Sedangkan orang Jawa menggunakan kata paman untuk adik dan untuk kakak dari ayah. Dari segi penilaian baik dan buruknya, urf juga terbagi menjadi dua, yaitu adat yang sahih atau adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya, memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bil halal atau silaturahmi saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas sebuah prestasi. Yang kedua, adat yang fasid atau adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang, negara, dan sopan santun. Umpamanya, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, kumpul kebo atau hidup bersama tanpa nikah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Aldi Fauzan Derbawan. Kepada Aldi, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Penyerapan adat dalam hukum Islam. Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, di sana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka. Islam datang dengan seperangkat norma syara yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian dari adat lama itu adat yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syarah yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syarah. Pertemuan antara adat dan syariat tersebut terjadilah pembenturan, penyerapan dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, adat dapat dibagi kepada 4 kelompok sebagai berikut. 1. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaan mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya atau unsur manfaat lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam. Umpamanya yang uang tebusan darah yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuh kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan hingga ditetapkan menjadi hukum Islam. 2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, mafsadat atau mudarat. Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Umpamanya tentang jihar, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya sendiri. Jihar ini merupakan cara yang sudah biasa berlangsung di kalangan masyarakat Arab sebagai usaha suami untuk berpisah dengan istrinya. Sesudah suami melakukan jihar, maka suami ini dan istrinya tidak diperbolehkan lagi berhubungan dan putuslah hubungan mereka sebagai suami istri. Islam menerima jihar tersebut dengan perubahan, yaitu jihar dinyatakan menyebabkan suami istri tidak boleh berhubungan kelamin, namun tidak memutuskan perkawinan. Bila keduanya akan berhubungan lagi, terlebih dahulu harus membayar kafarat atau kewajiban agama akibat suatu pelanggaran. 3. Adat lama yang ada pada prinsip dan pelaksanaan mengandung unsur mafsadat atau merusak, maksudnya yang dikandung hanya untuk perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaat tetapi unsur perusaknya lebih besar. Umpamanya tentang berjudi, minum-minuman yang memabukkan dan praktik rentenir atau membunga-bungakan uang secara riba. Adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak. Islam menetapkan ketentuan hukum yang berbeda dan berlawanan secara diametral dengan adat demikian yang biasa berlaku sebelum Islam datang. 4.
Adat atau urf yang telah berlangsung lama diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat atau perusak dan tidak bertentangan dengan dalil syara yang datang kemudian. Namun secara jelas belum terserap ke dalam syara baik secara langsung atau tidak langsung. Adat atau urf dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan di kalangan ulama. Ulama sepakat dalam menerima adat dalam bentuk pertama dan kedua karena adat tersebut telah menjadi hukum Islam. Meskipun berasal dari adat lama, adat dalam bentuk pertama dan kedua ini dikelompokkan kepada adat atau urf yang sah. Umpamanya tentang ketentuan asabah dalam hukum waris. Asabah ini sebenarnya ketentuan dalam adat masa jahiliyah di masyarakat Arab, di mana yang berhak menerima harta warisan dari yang meninggal hanyalah keturunan laki-laki terdekat yang dihubungi kepada pewaris melalui garis laki-laki. Al-Quran memperkenalkan kewarisan furud yang pada umumnya adalah perempuan. Dalam hal ini Nabi mengambil kebijaksanaan untuk mengakui kewarisan menurut adat. Tetapi kewarisan menurut furud yang ditetapkan dalam Al-Quran harus lebih dahulu dilakukan seandainya telah selesai pembagian untuk ahli waris yang termasuk dalam ketentuan furud dan masih ada sisanya. Barulah diperlakukan kewarisan asabah. Demikian pula ulama sepakat menolak adat atau urf dalam bentuk ketiga karena secara jelas bertentangan dengan syarah. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum syarah harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak. Adat dalam bentuk Pembenturan dalam urf. Yang dimaksud pembenturan atau pertentangan antara urf dengan syara di sini adalah perbedaan dalam hal penggunaan suatu ucapan dari segi urf dan dari segi syara. Hal ini pun dipisahkan pada pembenturan yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak berkaitan dengan hukum. 1. Bila pembenturan urf dan syara itu tidak berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan urf. Umpamanya A. Jika seseorang bersumpah tidak akan makan daging, tapi ternyata kemudian dia makan ikan, maka ditetapkan bahwa dia tidak melanggar sumpah. Menurut urf, ikan itu tidak termasuk daging, sedangkan dalam arti syara ikan itu termasuk daging seperti tercantum dalam Al-Quran. Dalam hal ini pengertian urf yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut syara. B. Bila seseorang bersumpah bahwa ia tidak akan duduk di bawah atap, tetapi ternyata kemudian ia duduk di bawah langit, maka dirinya ia tidak melanggar sumpah dengan ucapan itu. Padahal dalam Al-Quran dinyatakan bahwa langit itu adalah atap, tetapi dalam pengertian urf langit itu bukanlah atap. Dengan demikian maka didahulukan pengertian urf bila ia bertentangan dengan pengertian syara. 2. Bila pembenturan urf dan syara dalam hal yang berhubungan dengan materi hukum, maka didahulukan syara atas urf. Umpamanya bila seorang berwasiat untuk kerabatnya, apakah termasuk dalam pengertian kerabat itu ahli waris atau tidak? Berdasarkan pandangan syara, ahli waris itu tidak termasuk kepada ahli yang boleh menerima wasiat, oleh karenanya ia tidak lagi termasuk dalam pengertian kerabat yang dimaksud di sini. Dalam pengertian urf, kerabat itu adalah orang yang berhubungan darah, baik ia ahli waris atau tidak. Dalam hal ini ditetapkan bahwa pengertian kerabat yang diucapkan dalam wasiat itu tidak termasuk ahli waris. Dengan demikian di sini pengertian secara syarah yang dipakai. Pembenturan urf dengan kias. Hampir semua ulama berpendapat untuk mendahulukan urf atas kias karena dalil yang untuk menggunakan urf itu adalah kebutuhan dan hajat orang banyak, sehingga ia harus didahulukan atas kias. Al-Humam menepan urf itu sebagai izma bila tidak menemukan nas. Oleh karena itu bila ia berbenturan dengan kias maka harus didahulukan urf. Ulama Nafiyah yang mengamalkan istisan yang dalam istisan tersebut juga termasuk urf sendiri, maka dengan sendirinya ia mengamalkan dan mendahulukan urf atas kias bila terdapat pembenturan di antara keduanya. Contoh dalam hal ini adalah tentang jual beli lebah dan ulat sutra. Imam Abu Hanifah pada awalnya menerapkan haramnya menjual lebah dan ulat sutra dengan menggunakan dalil kias atau mengkiaskannya kepada kodok dengan sama-sama hama tanah. Namun kemudian terlihat bahwa kedua serangga itu adalah manfaatnya dan telah terbiasa orang untuk memeliharanya sehingga telah menjadi urf. Atas dasar ini muridnya yaitu Al-Syaibani membolehkan jual beli ulat sutra dan lebah. Pembenturan urf kauli dalam penggunaan bahasa. Menurut Qadi Hussein, hakikat penggunaan bahasa adalah beramal dengan bahasa. Bila berbenturan pengalaman bahasa itu dengan urf, maka didahulukan pengertian bahasa. Menurut
Menurut Al-Baghawi, pengerti urflah yang didahulukan karena urf itu diperhitungkan dalam segala tindakan apalagi dalam sumpah. Dalam hal ini Al-Rafi berpendapat mengenai talak bila terjadi perbenturan antara urf dengan pengertian bahasa, maka sebagian sahabat cenderung menguatkan pengertian bahasa namun sebagian lain menguatkan pengertian urf. Pembenturan urf dengan nas yang tidak menyeluruh. 1. Menurut ulama Hanafiyah, urf digunakan untuk mentaksis umum nas. Umpama dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa masa menyusukan anak yang sempurna adalah selama 2 tahun penuh. Namun menurut adat bangsawan Arab, anak-anak disusukan oleh orang lain dengan mengupahkan adat atau urf ini digunakan untuk mentaksis umum ayat tersebut. Jadi bangsawan yang biasa mengupahkan untuk menyusun anaknya tidak perlu menyusukan anaknya itu selama 2 tahun penuh. 2. Menurut ulama Syafi'iyah yang dikuatkan untuk mentaksis yang umumnya hanyalah urf kauli bukan urf fi'li. Contoh yang terpopuler digunakan untuk menunjukkan pembenturan antara urf dengan nas yang umum adalah akad jual beli salam atau pesan atau inder. Umum nas melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada di tangan sewaktu berlangsung akad jual beli. Karena itu umumnya nas tersebut melarang jual beli salam yang sewaktu akad berlangsung tidak ada barangnya. Namun karena jual beli dalam bentuk salam ini telah menjadi urf yang umumnya berlaku di mana saja, maka dalam hal ini urf tersebut dikuatkan sehingga dalam umum nas yang melarang itu diberikan batasan, yaitu kecuali pada jual beli salam. Itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Syadani Nazwa. Kepada Syadani saya persilakan. Baiklah, terima kasih Aldi Paujan. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang kedudukan urf dalam menetapkan hukum. Dalam literatur yang membahas kehujahan urf atau adat, dalam istilah istibat hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang urf atau adat secara umum. Namun di atas telah dijelaskan bahwa urf atau adat yang sudah diterima dan diambil alih oleh syarah atau yang secara tegas telah ditolak oleh syarah tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujahan urf ini sedapat mungkin dibatasi pada urf bentuk keempat sebagaimana disebut di atas, baik yang termasuk pada adat atau urf yang umum dan yang tetap, yang tidak mungkin mengalami perubahan, maupun adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah. Secara umum, urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fikih, terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam beristihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah ihtisan al-urf, ihtisan yang menyandar pada urf. Oleh ulama Hanafiyah, urf itu didahulukan atas qiyas hafi dan juga didahulukan atas nas yang umum. Dalam arti urf itu mentangkis umum nas. Ulama Malikiyah menjadikan urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syarah maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut. Setiap yang datang dengannya syarah secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syarah maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada urf. Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nas. Para ulama yang mengamalkan urf itu dalam memahami dan mengistibatkan hukum menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima urf tersebut, yaitu yang pertama, adat atau urf itu bernilai maslahat
dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau urf yang sahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya, tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular. Yang kedua, ada adat atau urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini, Al-Suyuti mengatakan, sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan. Umpamanya, kalau alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya dolar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi bila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku, ini yang dimaksud dengan kacau. Maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya. Yang ketiga, ada urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada atau berlaku pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz atau ketentuan hukum hanyalah yang datang beriringan atau mendahului dan bukan yang datang kemudian. Dalam hal ini, Badran memberikan contoh orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sedangkan adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian adat di tempat itu mengalami perubahan dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang sedang berlaku atau yang muncul kemudian, sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas atau sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung. Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut adat yang muncul kemudian. Yang terakhir, yang keempat, adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat sahih, karena kalau adat itu bertentangan dengan nas yang ada atau bertentangan dengan prinsip syarah yang pasti, maka ia termasuk adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya. Materi selanjutnya yaitu materi terakhir yang keenam, penerapan urf dalam kegiatan ekonomi. Contoh urf dalam ekonomi Islam adalah jual beli yang dilakukan masyarakat tanpa mengucapkan sighat ijab atau misal saya jual saya beli. Di supermarket atau pusat perbelanjaan lainnya, pembeli tinggal mengambil barang yang diinginkan sendiri, kemudian langsung membayar di kasir. Apalagi uang sebagai alat pembayaran transaksi juga sudah non-tunai. Cukup menggunakan uang elektronik, kartu ATM atau lainnya. Kemudian, di berbagai sektor pola konsumsi masyarakat hari ini lebih ke non-tunai dan online di segala aspek ekonomi, dari jalan tol, gaji bulanan, bayar listrik, jasa ojek, pesan makan, pesan tiket dan hotel, beli perabotan rumah tangga, buku dan lain sebagainya.
Hari ini masyarakat dimudahkan dengan hanya membuka aplikasi, kemudian memencet tombol-tombol dan akhirnya transaksi berhasil. Dalam fikih muamalah, semestinya syirat merupakan hal yang menjadi rukun jual beli yang harus dipenuhi. Namun secara substantif, syirat itu adalah untuk menunjukkan adanya ridha atau kerelaan dari kedua belah pihak. Setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan kerelaan oleh kedua belah pihak. Pada mulanya, syirat haruslah berupa ucapan atau saya jual dari penjual dan ucapan pembeli saya beli. Namun kebiasaan kegiatan transaksi ekonomi modern hari ini atau UF merupakan segalanya menjadi lebih mudah. Misal syirat menjual diwakili dengan label harga atau online atau offline pada produk yang diinginkan, dan syirat membeli diwakili dengan kesediaan memberi uang atau tunai atau non tunai, ataupun dengan hanya gerakan jari atau pencet tombol OK di HP atau yang sejenisnya. Walaupun tidak seperti syirat yang dijelaskan di literatur klasik, namun karena mengandung arti yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan bahwa hukum transaksi modern tersebut boleh berdasarkan UF. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Jika ada kekurangan atau salah, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.